Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, perkenalkan kita dari kelompok kelas A, kelas Tata Kelola Pemilu. Kita di sini mau buat podcast penjelasan tentang makalah yang telah kita buat. Gitu. Nah, kita mengambil pembahasan tentang sengketa pemilu yang lebih fokusnya itu dalam sengketa pilpres yang terjadi. Nah, jadi di sini kawan-kawan siapa yang bisa jelasin nih sengketanya apa gitu kan, mungkin biar teman di YouTube ini di share YouTube kan nanti kan. Oke, Pak. Dong. Iya. Tahu kan. Ya. Oke, biar di telinga kan. saya jawab. Nah, masuk Arija. Gimana Arija? Oke, untuk sengketa pilpres adalah itu pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Pertentangan atau konflik adalah pengertian sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia. Konflik pertanda adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi terhadap satu objek permasalahan. Ya, itu yang saya tahu. Kok dilanjut. Sengketa ya, lebih ke sengketanya ya. Karena tadi Ariza tadi kan bilangnya pengertian sengketa dalam Kamus Bahasa KBBI ya kan. Kalau pemilunya apa pemilu? Siapa yang bisa jelasin pemilu? Kan kita sangat sering kan pemilu di Indonesia kan dari zaman Soeharto sih sebenarnya pemilu terjadi gitu. Tapi kan zaman Soeharto kan nggak demokratis kan, dan demokratis kan dilakukan secara reformasi. Ya, pemilu itu apa sih gitu? Kan di kampus kita juga sering dengar kan pemilu gitu. Ya, di sini saya mau menjelaskan pemilu. Jadi, masuk Ilda. Ya, apa? Pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintah. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Terus ada lagi nih, pemilu adalah salah satu penanda penting demokrasi. Pemilulah yang pada akhirnya berfungsi sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Karena melalui pemilu gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah dapat diasosiasikan. Ya, di sini Samuel Huntington menyatakan bahwa dunia kini tengah berada dalam sebuah era yang disebut sebagai gelombang demokrasi ketiga. Hal ini ditunjukkan dengan banyak jumlah negara-negara yang mengaku sebagai negara demokrasi. Pemilu yang demokratis dari negara demokrasi menjadi sangat penting, mengingat tujuan pemilu itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa. Lalu yang kedua, sebagai sarana penyerapan dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasikan, dan diagregasikan selama jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, ini yang paling pokok ini, yaitu untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri. Lalu nih ada lagi nih hak pilih dalam pemilu, yaitu ada 3 nih, hak pilih aktif atau hak memilih, hak pilih pasif atau hak dipilih,
Jadi setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah nikah, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih baru bisa menggunakan haknya apabila terdaftar sebagai pemilih. Terus seseorang yang telah mempunyai pemilih untuk dapat terdaftar sebagai pemilih harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak terganggu jiwa atau ingatannya. Yang kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan tetap, kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Jadi itu yang saya jelaskan tadi tentang pemilu dan hak pilih dalam pemilu. Itu kan penjelasan secara satu-satu kan, sengketa pemilu, habis itu sengketa itu apa, pemilu itu apa. Nah, kalau sengketa pemilunya itu apa tuh, penjelasan tentang sengketa pemilunya kalau digabungin? Siapa nih? Faisal coba Faisal jawab. Gimana nih, Sal? Sengketa pemilu tuh apa tuh, Sal? Ya, sengketa pemilu itu adalah rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan tahapan, hingga perhitungan suara hasil pemilu. Bentuk penyelenggaraan bisa berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Dasar-dasar yang buat adanya sengketa pemilu tuh apa tuh, Sal? Kan pelanggarannya tuh pelanggaran administrasi dan pidana tadi itu kan. Nah, kalau yang ditulis di makalah ini ada nggak sih indikator-indikator yang buat sengketa itu bisa terjadinya sengketa pemilu gitu? Berbagai lembaga mengemukakan standar-standar pemilu demokratis. Salah satunya IDEA yang menyebut 15 unsur, yaitu 1. Structuring the legal framework. 2. The electoral system. 3. Boundary delimitation, restricting or defining boundaries of electoral unit, dan lain-lain. Banyak juga yang ternyata ya indikator pemilu yang ideal itu ada 15 ternyata ya. Iya, ada 15, banyak sekali. Susah kalau jelasin satu-satu. Oke, kita langsung ini ya masuk ke pembahasan ya. Kita kan di sini kan kita ngambil ini ya, Pilpres ya. Nah, Pilpres terdekat kemarin itu kan terjadi di tahun 2019, pertarungan antara Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi gitu. Yang seperti yang kita tahu juga, Jokowi Ma'ruf itu dicalonkan oleh Partai Demokrat Indonesia Perjuangan yang didukung oleh Partai Golkar, PKB, P3, Nasdem, dan Hanura. Nah, kalau Prabowo Sandi itu kan diusung oleh Gerindra, didukung oleh PKS, PAN, dan Demokrat. Jokowi waktu itu mendapatkan nomor urut 1, kemudian Prabowo mendapatkan nomor urut 2. Nah, kemarin itu perolehan suara yang terjadi kan kemarin itu kan Jokowi memperoleh suara Jokowi memperoleh perolehan suara itu 55,5%. berapa? 55,5%. Sedangkan Pak Prabowo dan Sandiaga cuma 44,5 total suaranya. Nah, berarti kan yang menggugat ini Prabowo Sandi nih kan, Prabowo Sandi menggugat Jokowi Ma'ruf kan. Iya. Nah, ada yang bisa jelasin nggak nih gugatannya kenapa bisa digugat gitu? Nah, gugatannya gimana? Gugatannya kenapa bisa ditolak sama MK? Ya, mungkin pasangan nomor urut 2 Prabowo merasa proses pemilihan umum dalam
Pilpres 2019 yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin diliputi dengan kecurangan sehingga hasil Pilpres dianggap tidak adil dan tidak jujur menurut mereka. Begitu Oh, mungkin. iya iya iya. Itu kan asal usul mereka menggugat tuh kan. Nah, ini kan mereka ditolak tuh. Nah, ada yang bisa jelasin nggak kenapa ditolak itu mereka tuh di MK itu? Ya, jadi MK menolak semua dalil permohonan Prabowo Sandiaga, yaitu menurut Hakim MK, tim hukum Prabowo Sandiaga juga tak merujuk pada divisi hukum tertentu terkait money politik atau vote buying. Tim ini Prabowo dan Sandiaga tidak membuktikan secara terang hal-hal yang didalilkan itu mempengaruhi perolehan suara Prabowo Sandi ataupun Jokowi Ma'ruf. Majelis Hakim menyebut dalam persidangan tidak terungkap apakah pemohon sudah melaporkan dugaan pelanggaran yang didalilkan itu kepada Bawaslu atau belum. Oh, berarti itu kemarin itu pemilu itu mereka itu nggak melaporkan ke Bawaslu atau enggak itu kemarin itu? Atau mereka langsung melakukan sengketa pemilu gitu ke MK gitu? Apa mereka nggak ke Bawaslu dulu gitu? Kalau yang tadi dijelaskan sama Wildan tadi kan Iya, gimana tadi? kalau jelaskan ini tidak terungkap dia apakah pemohon sudah melaporkan dugaan pelanggaran yang didalilkan itu kepada Bawaslu atau belum. Jadi belum jelas nih kayaknya. Oh, saya paham kayaknya. Oh, berarti tuh mereka tuh kalau misalnya saya jadi tim Prabowo Sandi ya, mungkin tuh mereka itu udah melaporkan ke Bawaslu, tapi Bawaslu tidak menindaklanjuti mungkin ya. Makanya mereka bawa masalah ini ke MK gitu ya. Iya. Terus ini masih ada lagi sih dalil-dalil kenapa MK tidak apa tadi tidak menerima gugatan Prabowo Sandi. Hmm. Apa tuh? Ini bisa dijelasin nih. Coba aku jelasin beberapa nih, yaitu Gitu. dalil permohonan soal dugaan ketidaknetralan aparat. Menurut Mahkamah, pemohon yakni tim Prabowo Sandiaga tidak memberikan bukti meyakinkan soal dalil ketidaknetralan aparatur negara. Bukti pemohon yang diperiksa adalah surat, video, dan keterangan saksi. Jadi ini menurut Mahkamah ini Pak Prabowo dan Sandiaga tidak bisa ya memberikan bukti lah intinya. Bukti yang kuat gitu. Kuat ya. Berarti semua gugatan mereka itu yang mereka bawa ke MK ditolak mentah-mentah berarti ya sama MK ya. Karena tidak adanya kevalitan dalam gugatan, kevalitan dalam ini ya, yang mereka ajukan ya. Kalau menurut saya sih nggak digugat mentah-mentah juga, mungkin dari MK juga sudah menyelidiki juga apakah ini valid atau tidak, kan Ya, dicari ini. Ini yang juga ada lagi nih yang ketiga, MK menguraikan dalil gugatan Prabowo Sandi soal dugaan pengerahan pejabat negara dan pelanggaran netralitas ASN, mulai dari percepatan THR ASN, kenaikan honor pendamping dana desa, dukungan sejumlah kepala daerah, hingga aksi sejumlah menteri yang dinilai mengkampanyekan Jokowi. MK lalu menguraikan bahwa segala permasalahan tersebut sudah diproses oleh Bawaslu, sebagaimana telah diuraikan di atas dan disampaikan di persidangan. Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya terlepas dari apapun keputusannya, yaitu untuk dalil pemohon angka 1, angka 4, angka 5, dan 13. Sementara untuk dalil lainnya, Mahkamah tidak menemukan fakta di persidangan apakah pemohon pernah membuat
pengaduan ke Bawaslu yang diduga pelanggaran TSM, yaitu ujarnya Hakim Konstitusi. Oh ya, berarti salah sih perkiraan saya. Saya kira tuh kemarin itu Bawaslu itu tidak menindaklanjutin permohonan yang disampaikan oleh tim Prabowo Sandi, ternyata dilanjutin dan dieksekusi ya, di apain sama Bawaslu, tapi tim Prabowo Sandi masih belum terima, makanya mereka mengadakan sengketa pemilu ya di Mahkamah Konstitusi berarti. Ya nih, padahal tadi kita di awal-awal kita mengira kalau Bawaslu gak memproses ya. Iya, iya. Mungkin ada beberapa dalil lagi yang bisa dijelaskan Ariza dan Faisal. Kayaknya masih Wah, banyak deh. banyak kan. Kemarin itu kan kita lihat juga, kemarin itu pemilu sengketa yang dilakukan sama tim Prabowo Sandi itu kan lama bener kan. Bahkan kemarin itu Fadlizon bilang siap membawa berkas truk katanya ke MK bahwa untuk menunjukkan bahwa dengan tangan kan katanya kan kemarin kan. Nah, kawan-kawan yang lain gimana nih? Dari Ariza, Faisal, ada Tapi yang menjelaskan juga? ya ini istimewa sekali loh. Pemilihan umum kemarin 2019 tuh diikuti oleh kandidat yang sama nih, Pak Jokowi dan Prabowo. Oh iya, kemarin di 2014 2014 ya, 2014 Jokowi sama Prabowo juga bertanding ya kemarin ya. Lawan yang sama berarti. Ini untuk pertama kalinya nih dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Tapi salahnya Prabowo kalah sih. Sejarahnya jadi kurang gitu. Dia sejarahnya 3 kali kalah berturut-turut kan. Tidak juga sebenarnya. Tapi oke, balik ke konteks pembahasan gitu ya. Oke. Kita gulain kemenahan kita kan, nggak boleh. Nah, gimana nih kawan-kawan yang lain, ada juga nggak yang mau dijelaskan dari sengketa pemilu nih? Arija, Faisal? Ya. Tadi ngelanjutin yang tadi ya. Jadi itu soal gugatan Prabowo Sandiaga yang mempersoalkan netralitas ASN, Mahkamah Konstitusi menegaskan penyelesaian persoalan netralitas ASN merupakan kewenangan Bawaslu. Terus yang satu lagi itu Mahkamah Konstitusi juga menganggap dalil adanya TPS siluman yang dilakukan oleh tim hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang tidak jelas. Alasannya, Mahkamah Konstitusi menilai dalil tersebut tidak dapat diperiksa karena bukti yang diajukan oleh pasangan nomor 2 itu tidak bisa menunjukkan bukti yang jelas. TPS siluman yang dimaksud itu nggak jelas. Ya, Iya. begitu mungkin. Keren juga. Masuk ke MK bawa bahasa TPS siluman. Waduh, gokil juga. Ini ada satu lagi nih yang tentang mengenai daftar pemilihan tetap dan daftar pemilihan khusus nih. Mungkin bisa dijelaskan Faisal nih. Apa tadi, daftar pemilihan tetap sama khusus? Ya. Gimana itu? Apa itu daftar pemilih tetap, daftar pemilih khusus itu gimana itu? Ya, aku tambahin aja ini yang daftar pemilihan tetap. Itu Mahkamah Konstitusi itu menyebut dalil dari tim Prabowo Sandiaga itu mengenai DPT itu atau daftar pemilihan tetap
tidak wajar sebanyak 17,5 juta ditambah daftar pemilihan khusus atau DPK 5,7 juta adalah tidak wajar, dan hal itu menimbulkan penggelembungan suara bagi Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tidak terbukti. Sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan argumen terkait itu tidak relevan. Mungkin begitu. Tapi boleh nanya nggak sih, DPT daftar pemilih tetap itu yang bagaimana, daftar pemilih khusus itu yang bagaimana itu? Baru dengar juga saya nih. Gimana gitu? Saya baru tahu nih daftar pemilih khusus tuh yang gimana gitu. Daftar pemilih tetap tuh gimana gitu. Apakah daftar pemilih khusus tuh orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi gitu, kayak anggota-anggota DPR gitu, dapat memilih apa termasuk dalam golongan DPT khusus atau yang gimana tadi seperti yang dijelasin. Enggak sih, mau nanya aja gitu. Ada yang bisa tahu, ada yang bisa jelasin nggak sih? DPT apa tadi, daftar pemilih tetap sama daftar pemilih khusus tadi? Iya, daftar pemilihan tetap sama khusus. Gimana gimana? Jadi kalau setahu saya nih daftar pemilih khusus atau DPK ini daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTB. Jadi ini memenuhi syarat sebagai pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP dan terdaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera. Bisa dijelaskan yang daftar pemilih apa tadi yang satunya? Yang khusus? Daftar pemilih tetap. Ya, itu. Iya, iya. Daftar pemilih tetap kan kita-kita ini kan berarti kan yang sudah terdaftar dalam KPU ya berarti ya. Ya mungkin itu aja sih penjelasan yang bisa kita sampaikan ya mungkin ya, karena udah terlalu malam, kita buat video ini juga jam 1 malam ya, karena besok kawan-kawan semua juga pada banyak kegiatan. Jadi saya sebagai moderator mendapat kesimpulan itu berarti alasan terkuat MK menolak gugatan tim hukum Prabowo Sandi itu karena tidak kuatnya ya. tidak kuatnya ini ya permohonan-permohonan yang mereka Iya. ajukan. Jelaskan kan tadi kan MK menolak semua dalil, bahkan permohonan Prabowo Sandi karena dalilnya itu yang mereka keluarkan itu tidak beralasan. Iya, Nah, kemudian datanya tidak kuat nih ya. Iya makanya, dan juga tidak bisa membuktikan dalil pemohon dan hubungannya dengan perolehan suara. Nah, kemudian itu tadi ada juga penjelasan tentang tim hukum Prabowo Sandi juga tidak merujuk pada definisi hukum tertentu terkait money politik dan vote buying. Kemudian yang ketiga tadi, tim 02, tim hukum Prabowo Sandi juga tidak bisa membuktikan secara terang dalil yang mempengaruhi perolehan suara Prabowo Sandi. Majelis Hukum menyebut dalam persidangan tidak terungkapnya apakah pemohon sudah melapor dugaan tersebut yang didalilkan itu kepada Bawaslu atau belum, ya kan? Kemudian tadi ada juga tentang yang MK menguraikan dalil gugatan Prabowo Sandi soal dugaan pengerahan pejabat negara dan pelanggaran netralitas ASN. Kemudian itu yang kemarin yang tadi itu barusan juga dijelasin adanya TPS Suruman, ya hal-hal seperti itu yang tidak bisa tidak bisa dikonkretin ya dari tim Prabowo Sandi kepada MK. Makanya itulah alasan terkuatnya MK menolak semua gugatan yang ada yang mereka mohonkan.
Ya mungkin itu aja sih kawan-kawan. Ya terima kasih udah mau, dan mudah-mudahan kita semua dapat nilai yang bagus ya dari Pak Bambang gitu. Amin. Ya udah, sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok sengketa pemilu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah di live.